Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi pada pembelajaran online yang berikutnya. Kali ini kita akan bahas penggunaan turunan. Yang pertama, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan bahas turunan pertama sebagai gradien garis singgung. Sebelumnya Ibu beri waktu kamu untuk baca. Ibu beri waktu 3 menit. Silakan membaca. Ya, Ibu rasa cukup membaca. Nah, sekarang Ibu mau bantu menerangkan. Jadi poin yang pertama yang ada pada modul yang sudah kalian copy. Poin pertama itu misalkan titik P yang koordinatnya x1, y1, Ibu tulis di sini. Yang pertama ya, titik P koordinatnya x1, y1. Dan titik Q, titik Q koordinatnya x2, y2 terletak, jadi kedua titik ini terletak pada kurva y sama dengan fx sehingga fx1 sama dengan y1 dan fx2 sama dengan y2, maka gradien garis PQ, ulangi, maka gradien garis PQ lambangnya ini, gradien lambangnya M, gradien garis PQ itu sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, di mana Y2 kurang Y1 ini sama dengan delta Y, sedangkan X2 kurang X1 itu sama dengan delta X. Nah, delta Y per delta X ini sama dengan tangen apa? Ya, ini poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua, jika Q, jadi Q-nya itu dibuat sangat dekat dengan P atau hampir berhimpit, maka delta X-nya, karena P dengan Q-nya dekat sekali sehingga delta X-nya itu mendekati 0 karena dia berhimpit sekali, dan garis PQ berubah menjadi garis singgung di P. Ibu ulang, dan garis PQ berubah menjadi garis singgung di P, sehingga poin yang kedua, gradien garis singgung di P itu sama dengan limit delta X mendekati 0 delta Y per delta X. Ini sama dengan limit delta X mendekati 0 delta Y nya ini sama dengan F X1 ditambah delta X dikurangi Fx1 per delta X. Nah, masih ingat kita waktu belajar limit? Nah, ini kan definisi turunan pertama. Jadi ini nilainya sama dengan turunan pertama. F aksen X1. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, gradien, Ibu ulang, poin yang ketiga, gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik P yang koordinatnya x1, y1 pada kurva adalah, nah ini sama ya. Jadi kalau kurvanya Y sama dengan Fx, kemudian titiknya P x1, y1, maka gradien garis singgung di titik P ini ya, gradien garis singgung MGS saja sama dengan F aksen X. Kemudian yang terakhir, ini tadi gradiennya, menentukan gradien. Nah, sekarang bagaimana menentukan persamaan garis singgung? Persamaan garis singgungnya itu Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ini persamaan garis singgung. Nah, berikutnya poin
Poin berikutnya yaitu hal-hal yang perlu diingat. Artinya kamu sudah pernah belajar, Ibu hanya mengingatkan. Itu ada A, B, C, D, dan E. Silakan dibaca. Nanti hal-hal yang perlu diingat itu akan kita pakai pada saat kita mengerjakan contoh soal ataupun latihan soalnya. Kita coba ya, langsung ke contoh 6. Contoh 6 nomor 1. Contoh 6 nomor 1, Ibu baca dulu soalnya. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 ditambah X di titik beraksis 1. Jadi kurvanya Y sama dengan X pangkat 3 ditambah X di titik beraksis 1. Beraksis ini artinya berarti nilai X-nya 1 ya. Jadi beraksis 1, Ibu ulang, beraksis 1 ini artinya nilai X-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita jawab. Langkah pertama, kita tentukan dulu gradiennya. Ya, gradiennya, garis singgungnya. Nah, gradien garis singgung tadi kita sudah tahu bahwa dia sama dengan Y aksen. Sama dengan turunan pertama. Jadi kita cari turunan dari ini. Nah, turunan kamu sudah pintar ya, sehingga turunannya X pangkat 3 pasti 3X pangkat 2 ditambah turunannya X 1, betul, 1 ya. Ya, ini persamaan garis singgungnya. Lah nilainya. Nah, kalau mau tentukan nilainya tinggal disubstitusi nilai yang ini. Beraksis 1, kan X-nya 1 kita substitusi. Sehingga kita dapatkan gradien garis singgungnya itu sama dengan 3 dikali 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 4. Gradiennya sudah dapat. Nilai X-nya ada. Berarti yang belum, ya betul, nilai Y. Berarti kita tentukan nilai Y yang berikutnya. Menentukan nilai Y1 atau Y ya. Kita tinggal substitusikan saja X ini. Kita substitusikan X-nya ini ke persamaan atau ke persamaan kurva. Jadi kita substitusikan di sini. Sehingga ini 1 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 2. Gradiennya ada, Y1-nya ada, X1-nya ada. Berarti kita sudah bisa tentukan. Jadi persamaan garis singgung, kita sudah bisa tentukan persamaan garis singgungnya itu sama dengan Y kurang Y1. Ibu tulis lagi ya rumusnya. Nah, ini berarti Y kurang Y1-nya tadi 2. M-nya, gradiennya tadi 4. X kurang X1-nya tadi 1 ini. Sekarang kita sederhanakan. Y kurang 2 sama dengan 4X kurang 4. Ini kita buka ya turunnya. Sehingga kita dapatkan persamaannya Y sama dengan 4X. Pindah ke sini, ini jadi negatif 2. Nah, ini ya. Jadi persamaan garis singgungnya itu Y sama dengan 4X kurang 2. Silakan diperhatikan. Silakan Anda catat di modul. Mencatat di modul. Kita ketemu di contoh. Nanti kita akan lanjutkan. Kita ketemu lagi di contoh nomor 2. Ya, anak-anak kita lanjutkan di soal nomor 2. Soalnya tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2X kurang 3 per X tambah 1 yang sejajar, ini ada kata sejajar, garis 10X kurang 2Y sama dengan 3. Kita jawab. Yang pertama, kita tentukan dulu gradien garis dulu.
Gradien garis ini kita anggap saja sebagai gradien pertama, ya. Kita anggap sebagai gradien pertama. Negatif A per B berarti sama dengan negatif 10 per negatif 2. Berarti gradien yang pertama itu sama dengan 5. Ya. Berikutnya kita cari gradien garis singgung pada kurva. Itu sama dengan ini ya, sama dengan Y aksen. Ibu ulangi, gradien garis singgung pada kurva itu sama dengan turunan pertama, ibu beri lambang, nanti dia M2. Kita tentukan dulu Y1-nya. Y1 karena Y-nya ini bentuknya dalam U per V, jadi ini Y-nya sama dengan U per V, maka kita pakai sifat-sifat turunan yang pembagian, ya, yang rumusnya sama dengan U aksen kali V dikurangi U kali V aksen per V kuadrat. Ibu langsung ya, karena kamu kan sudah pintar. Sama dengan U aksen, U-nya 2x kurang 3, berarti U aksennya 2 dikalikan V, V-nya x tambah 1 dikurangi U, U-nya 2x kurang 3 dikali V aksen. V aksennya ini V-nya x tambah 1 V, berarti V aksennya 1 ya, 1 per V kuadrat, berarti x ditambah 1 kuadrat. Sudah? Kita mau sederhanakan bisa ya, kita sederhanakan. Y aksennya sama dengan ini dibuka 2x ditambah 2 dikurangi 2x ditambah 3 per x ditambah 1 kuadrat. Ada yang bisa disederhanakan anak-anak? Ya, ya betul. Ini ya, ini bisa disederhanakan sehingga kita dapatkan 5 per x tambah 1 kuadrat. Nah, dilihat dulu. Nah, sudah. Belum selesai, kita masih panjang jalannya. Tadi ini kita tadi kan ini sama dengan, ingat ya, Y aksen ini tadi sama dengan M2, sama dengan M2. Nah, ingat karena garis singgungnya itu sejajar dengan garis 10x kurang 2y sama dengan 3, karena sejajar maka M1-nya pasti sama dengan M2. Ya kan, karena dia sejajar maka kemiringannya, gradiennya pasti sama. Nah, M1 sama dengan M2 atau M2 sama dengan M1, boleh ya. Sehingga kita peroleh 5 per x tambah 1 kuadrat itu sama dengan 5 ini. Ya, karena M1 sama dengan M2 kan. Nah, sekarang berarti kita dapatkan, nah ini, sehingga kita dapatkan ini, kita dapatkan berarti x tambah 1 kuadrat itu pasti sama dengan 1, ya kan? Kan nilainya sudah dicoret, berarti x tambah 1 kuadratnya kan pasti sama dengan 1. Nanti kita dapat nilai x-nya ya. Berikutnya kita dapatkan x ditambah 1 ini, kita tarik akar ya, berarti ini sama dengan plus minus 1 ya. Sehingga nanti kita dapatkan
dua titik X-nya. X yang pertama, X tambah satunya kita pakai yang sama dengan positif. Kemudian yang kedua nanti X tambah satunya sama dengan negatif. Sehingga kita peroleh untuk yang ini X-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk persamaan yang ini X-nya sama dengan negatif 2. Betul. Nah, X-nya 0 dan X-nya negatif 2. Gradiennya sudah dapat. Yang belum adalah nilai Y. Nah, nilai Y-nya ini kita anggap X1 boleh, ini kita anggap X2 boleh ya. Sekarang kita tentukan Y1-nya. Y1-nya ditentukan berarti nilai X-nya disubstitusi ke Y atau ke soal yang awal tadi itu. Kita substitusi ya. Berarti sama dengan 2 dikali 0 dikurang 3 per 0 tambah 1. Sehingga sama dengan ini 0 berarti sama dengan negatif 3 ya anak-anak ya. Sedangkan yang ini Y2 nya kita substitusikan berarti 2 dikali negatif 2 kita substitusikan ke nilai ke Y ya, di yang soal awal dikurang 3 per negatif 2 ditambah 1. Kita dapatkan ini negatif 4 negatif 3 berarti negatif 7 ya, negatif 7. Yang ini negatif 1. Oh berarti Y2 nya kita dapat sama dengan 7. Berarti nanti kita tuh punya dua persamaan garis singgung. Jadi kita punya dua titik. Ini anggap aja titik A. Titik A nya itu berarti 0, negatif 3 dan titik B nya negatif 2,7. Kita belum selesai, kamu lihat dulu, kamu catat dulu sambil ibu hapus papannya. Silakan dicatat. Ya, catat dulu ya, ibu hapus dulu papannya. Ya, sudah ya, tadi kalian sudah catat, memang agak panjang, makanya ibu suruh kamu catat dulu. Sekarang kita lanjutkan. Jadi nanti karena ada dua titik anak-anak, berarti nanti persamaan garisnya ada dua. Persamaan garis singgung di titik A dan persamaan garis singgung di titik B. Kita tentukan dulu. Yang pertama, persamaan garis singgung di titik A yang tadi koordinatnya 0, negatif 3. Berarti Y kurang Y1 nya negatif 3, Y1 nya sama dengan M. Ingat M nya tadi sudah dicari, yaitu 5 dikali X kurang X1 nya 0. Nah sekarang kita sederhanakan, ini berarti Y ditambah 3 sama dengan 5X. Kita ubah jadi Y sama dengan 5X kurang 3. Ini persamaan garis singgung yang pertama ya. Berikutnya persamaan garis singgung yang kedua, yaitu persamaan garis singgung di titik B. Tadi di titik B nya negatif 2,7. Nah sekarang berarti Y dikurang 7 sama dengan N nya 5 dikalikan X dikurang X1 nya negatif 2. Kita sederhanakan, ini berarti 5X ya, ini 5X, ini negatif dengan negatif jadi positif, jadi 10, sehingga Y sama dengan 5X ditambah, ini pindah 17. Jadi ini persamaan garis singgung yang pertama di titik A. Yang ini persamaan garis singgung yang kedua di titik B. Silakan dilihat.
Kalau sudah paham silakan dicatat. Kita sebentar lanjutkan di latihan ketiga. Ya, sudah ya. Tadi kita sudah mengerjakan 2 contoh. Ibu tambah lagi 1 contoh lagi supaya kamu lebih paham. Contoh yang ketiga dengan jenis yang berbeda dengan contoh 1 dan 2. Soalnya ibu baca ya anak-anak. Cari persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurang 10X ditambah 5 yang membentuk sudut ini. Sudutnya atau alfanya itu sama dengan 135 derajat dengan sumbu X positif. Yang membentuk sudut 135 dengan sumbu X positif. Kita jawab. Kita tentukan dulu tangan apa. Berarti sama dengan tangan 135. 135 itu ingat ada di kuadran berapa? Ya, di kuadran 2. Berarti tangannya nanti nilainya negatif. Berarti ini sama dengan negatif 1. Ya, ini sama dengan M1. Berikutnya kita tentukan ini ya aksennya. Ini yang pertama. Yang kedua kita tentukan ya aksen ya. Karena ya aksen itu kan juga sama dengan gradien. Ya aksennya berarti 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 10. Ya. Ini juga sama dengan ini, tidak usah M1, ini M saja. Ini sama dengan M juga, sama dengan gradien. Karena ini sama dengan M, ini sama dengan N, berarti kita punya persamaan. Nah, sehingga kita punya persamaan 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 10 itu sama dengan negatif 1. Nih, karena ini M, ini juga M ya. Jadi 3x kuadrat kurang 6x kurang 10 sama dengan negatif 1. Sekarang kita sederhanakan. Berarti jadi 3x kuadrat dikurang 6x ini kurang 9 berarti sama dengan 0. Oh ini berarti bentuknya persamaan kuadrat. Nanti kita faktorkan kalau bisa difaktorkan. Tapi sebelum difaktorkan kita sederhanakan dulu. Kebetulan bisa semuanya bisa dibagi 3. Sehingga kita dapat x kuadrat negatif 2x kurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan x kurang 3 ini x tambah 1 ya, betul ya? Ya betul. Sehingga kita dapat titik x nya yang pertama 3, yang kedua x nya dapat negatif 1 ya. Gradiennya udah dapat nilainya negatif 1, x nya juga sudah dapat. Berarti kita tentukan nilai y nya. Nilai y-nya diperoleh dari mana? Substitusikan nilai x ini ke soal atau ke y, sehingga kita peroleh. Nah, di sini ya anak-anak. Ini kalau x-nya sama dengan 3, kita substitusi ke nilai y, berarti 3 pangkat 3 dikurang 3 dikali 3 kuadrat dikurang 10 kali 3 ditambah 5. Sehingga kita peroleh y-nya itu sama dengan negatif 25. Ini kita sebut aja titik A. Jadi titik A-nya koordinatnya 3, negatif 25. Mau langsung menentukan persamaan garis singgungnya juga boleh. Berarti persamaan garis singgung di titik A. Y kurang Y1 negatif 25 sama dengan M. M-nya negatif 1 dikalikan X kurang X1. X1-nya 3. Berarti ini Y ditambah 25 sama dengan negatif X ditambah 3.
kita sederhanakan, Y sama dengan negatif X, berarti jadi negatif 22 ya. Y sama dengan negatif X kurang 22. Ini persamaan garis singgung yang pertama di titik A. Nah, berikutnya kalau X-nya sama dengan negatif 1, kita cari dulu nilai Y-nya, disubstitusikan, berarti Y-nya sama dengan negatif 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali negatif 1 kuadrat dikurangi 10 kali negatif 1 ditambah 5. Nanti kalau dihitung, kebetulan Ibu sudah hitung, kalau X-nya negatif 1 maka Y-nya 11 ya, Y-nya 11. Kita sebut aja ini titiknya B. Titik B berarti koordinatnya negatif 1,11 ya, titiknya. Sehingga kita bisa tentukan, kita di sini aja. Sehingga kita bisa tentukan persamaan garis singgung di titik B. Persamaan garis singgung di titik B. Berarti Y dikurang Y1-nya 11 sama dengan M-nya negatif 1 dikali X kurang negatif 1. Sehingga Y kurang 11 sama dengan negatif X kurang 1. Ini ditambah 1 kali ini jadi negatif 1 ya. Kalau kita sederhanakan berarti Y-nya sama dengan negatif X, ini pindah ke sini jadi positif 10. Ini persamaan garis singgung yang kedua atau persamaan garis singgung di titik B. Silakan kalian amati. Kalau sudah paham, silakan kalian catat. Kalian catat dulu, nanti kita ketemu di penggunaan turunan yang kedua. Maksud itu penggunaan turunan untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Ya, kita ketemu di video pembelajaran berikutnya menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Nah, tetap semangat, tetap belajar di rumah. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Sampai jumpa.